Salam sepak bola. Bagaimana cara kita bertindak sebagai fans sepak bola, khususnya sebagai fans timnas Indonesia? Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube ini dan masih bersama saya Anton R. Tentunya masih seputar sepak bola. Ya, kita ngobrolin bola tipis-tipis, teman-teman. Dan dalam video kali ini, saya tidak akan membahas sebuah pertandingan atau tidak akan membahas juga tentang timnas Indonesia karena timnas Indonesia sedang tidak dalam jadwal pertandingan. Namun, saya ingin membahas bagaimana cara kita bertindak sebagai fans sepak bola, khususnya sebagai fans timnas Indonesia. Kenapa saya rasa ini perlu dibahas? Karena melihat beberapa kejadian akhir-akhir ini, khususnya sebagai fans timnas Indonesia. Saya pun sebagai fans timnas Indonesia. Banyak sekali yang telah kita lalui bersama fans timnas Indonesia, termasuk di kualifikasi Piala Dunia kali ini. Banyak hal yang telah kita lakukan dan saya menilai bahwa kita akhir-akhir ini sebagai fans timnas Indonesia terlalu brutal. Kenapa saya katakan begitu? Dasarnya, contoh, beberapa waktu lalu ketika mungkin kita lawan Bahrain, ya, kita menyalahkan wasit. Oke. Tapi tidak selesai di lapangan. Kita pun menyerang wasit di luar lapangan, bahkan hingga keluarga-keluarga wasit pun kita serang. Yang kedua, kita menyerang pemain-pemain Bahrain. Bukan hanya saat bertanding saja, tidak hanya selesai di lapangan, tapi di luar lapangan pun kita menyerang dan mengancam, bahkan keluarga-keluarga pemain-pemain Bahrain kita ancam di media sosial. Dan itu terkonfirmasi. Bahkan sampai pemain-pemain Bahrain pun merasa takut untuk bermain di Indonesia. Oke, berikutnya. Di Piala AFF kita gagal baru-baru ini. Dan kita menyerang seorang pundit profesional, Coach Justin. Mungkin teman-teman sudah mengetahuinya. Hanya karena mengkritik. Padahal kritikannya itu menurut saya cukup masuk akal. Tidak terlalu keras. Dan tidak ada menyerang personal seseorang. Tapi Coach Justin diserang, bahkan keluarganya diserang, privasinya pun diserang, diancam. Nah, ini adalah menurut saya adalah kesalahan kita sebagai fans timnas Indonesia. Cara memandang kita terhadap sepak bola, cara memandang kita sebagai fans sepak bola, menurut saya ada yang salah di sana. Sehingga kita cenderung brutal menyerang kiri kanan, bahkan tidak jelas arahnya kita. Gitu. Wasit kita serang, tapi keluarganya yang tidak tahu apa-apa juga kita serang. Pemain kita serang. Begitupun dengan keluarganya yang tidak mengerti apa-apa. Kita serang juga. Pundit atau komentator sepak bola kita serang. Bahkan keluarganya yang tidak tahu apa-apa pun kita serang. Dan saya rasa kita sebagai fans itu tidak mengerti posisi kita di mana. Bahkan ada kejadian pemain timnas Indonesia pun diserang habis-habisan. Harusnya kita mengerti bahwa dalam sepak bola itu ada apresiasi, ada kritik. Dalam sepak bola, di lapangannya di lapangan, di luar lapangan beda lagi. Itu yang harus kita tahu sebagai fans timnas Indonesia. Apa yang terjadi di dalam lapangan, ya selesai dalam lapangan. Tidak lagi dibawa di luar lapangan. Tetapi kalau memang itu sesuatu yang urgensi, ya tentu saja harus kita lakukan protes hingga keluar lapangan, begitu. Tapi tidak juga harus menyerang
orang lain yang tidak mengerti apa-apa. Contohnya kita menyerang keluarga wasit, kita menyerang keluarga pemain-pemain Bahrain. Nah, posisi mereka kan tidak mengerti apa-apa nih. Bagaimana mungkin kita menyerang mereka, mengancam mereka, sehingga pada akhirnya mereka takut untuk bermain di Indonesia. Yang pada akhirnya pun itu merugikan kita. Serangan-serangan tersebut itu sangat merugikan kita. Apalagi jika FIFA memberi denda kepada Timnas Indonesia, kepada fans Timnas Indonesia. Nah, ini adalah kekeliruan kita yang harus kita perbaiki sebagai fans Timnas Indonesia. Dan itu saya rasa perlu diperbaiki, baik itu secara mental, secara cara kita bermedia sosial sebagai fans Timnas Indonesia. Saya rasa banyak yang perlu kita perbaiki sehingga secara mental kita kuat dan kita pun ketika lolos ke Piala Dunia tidak memalukan sebagai fans Timnas Indonesia nanti. Mungkin saja ketika kita lolos ke Piala Dunia nanti tidak memalukan kita sebagai fans. Jangan sampai ketika kita kalah di Piala Dunia nanti, contohnya ya, misalnya kita masuk Piala Dunia, kita kalah lawan sebuah negara, kita menyerang wasit, menyerang ini, menyerang. Dalam pertandingan sepak bola, itu ada menang, ada kalah. Tentu saja di sana ada kontroversi, ada dramanya. Di dalam lapangan tapi. Nah, di luar lapangan beda lagi. Gitu. Jadi untuk menang atau kalah dalam sepak bola itu wajar. Nah, apa yang harus kita kritik? Seperti yang Coach Justin lakukan. Yang dikritik itu cara bermainnya. Hasilnya kita apresiasi. Kita apresiasi hasilnya. Contohnya, Coach Justin di Piala AFF, dia mengkritik permainan timnas. Hasilnya tidak bisa diubah. Gitu. Tidak bisa diubah. Kita kalah lawan Vietnam, ya kita tetap dukung timnas. Kita menang lawan Myanmar, ya kita tetap dukung timnas. Tapi yang kita kritik adalah bagaimana cara bermain timnas, bukan soal menang atau kalahnya. Beda lagi hasilnya, begitu. Hasilnya kita apresiasi. Permainannya belum tentu, begitu. Bedakan permainan dengan hasil. Bedakan. Ini hasil dalam sepak bola, ini cara bermain yang tentu menjadi bahan pengamatan para pundit-pundit, para pengamat sepak bola, gitu. Jadi ini dua hal yang berbeda. Ini hasil dan ini adalah cara bermain. Hasilnya bagus, belum tentu cara bermainnya bagus. Hasilnya jelek, belum tentu cara bermainnya jelek. Nah, itu yang harus kita pahami sebagai fans timnas, fans sepak bola. Jadi misalnya, Timnas Indonesia memperoleh kemenangan. Lalu bagaimana dengan cara bermainnya? Ini adalah hal yang lain. Timnas Indonesia menang, belum tentu bermain bagus. Timnas Indonesia menang, belum tentu juga bermain jelek. Gitu. Nah, Timnas Indonesia kalah, belum tentu bermain jelek. Timnas Indonesia kalah, belum tentu bermain bagus. Itu yang harus kita perhatikan sebagai fans Timnas Indonesia. Jadi dalam sebuah pertandingan kita sebagai fans sepak bola, misalnya tim kita, ya sekali lagi ini yang ketiga kali saya jelaskan, tim kita menang belum tentu dia bermain bagus, belum tentu juga jelek. Nah, sebagai pengamat sepak bola, inilah yang harus kita nilai, begitu. Jadi menurut saya, ketika kita sebagai fans Timnas Indonesia dikritik, seorang pengamat sepak bola seperti Coach Justin mengkritik permainan Timnas Indonesia di Piala AFF. Yang dikritik itu permainan, sangat objektif. Jadi di sana ketika dia mendukung Coach Sintayong, dia tidak harus mendukung terus ketika permainannya jelek. Ya dia kritik, begitu. Dia kritik. Itu namanya bertindak sebagai profesional.
bertindak objektif. Melihat, yang dia lihat adalah permainannya, bukan hasilnya. Gitu. Jadi, semoga dapat dipahami sebagai fans Timnas Indonesia. Berikutnya, hal yang terjadi di lapangan, dalam lapangan, ya kita selesaikan di dalam lapangan. Di luar lapangan jangan dibawa lagi, kecuali memang itu urgent dan perlu ditindaklanjuti ke FIFA. Ya perlu kayak hashtag AFC Mafia, contohnya hashtag AFC Mafia, atau hashtag pecat wasit AFC. Ya, itu mungkin perlu kita dorong, tapi tidak perlu secara liar kita menyerang kiri kanan. Orang yang tidak kita ketahui, orang yang tidak mengetahui masalahnya, keluarga wasit, keluarga pemain-pemain sepak bola, kita serang habis. Lah, ini apa maunya kita sebagai fans, gitu kan? Orang yang tidak tahu apa-apa yang kita serang. Nah, ini adalah kesalahan kita, ketidakdewasaan kita sebagai fans sepak bola. Itu yang saya mau sampaikan. Gitu. Nah, berikutnya. Ini mungkin konteksnya agak lain. Jadi, mungkin teman-teman sebagai fans timnas ya mengenal istilah bahwa AFF itu Piala Ciki. Banyak yang juga bilang AFF itu Piala Ciki. Ya, mungkin benar ya. Saya tidak menyalahkan teman-teman. Tapi pendapat saya begini teman-teman soal AFF itu. Sebuah tim ya, atau timnas, kita bicara saya timnas. Contohnya Brasil. Dia punya rival Argentina, Uruguay, Paraguay, Meksiko punya rival. Gitu. Sebut saja Belanda, Inggris adalah rival. Kalau di klub ada derby London, Arsenal, Tottenham, Chelsea. Ada derby Manchester City, Manchester United. Di Spanyol ada Real Madrid, Barca. Nah, itu namanya derby. Ya. Jadi di ASEAN atau Timnas Indonesia pun mempunyai derby atau istilah kasarnya musuh bebuyutan lah, seperti kita Malaysia, Vietnam, Thailand, ya itu saingan kita, ya musuh bebuyutan kita bisa dibilang itu musuh dalam hal sepak bola ya, musuh dalam hal sepak bola, gitu. Jadi ketika kita bertemu, Timnas Indonesia bertemu dengan klub-klub itu seperti selayaknya adalah derby buat kita. Adalah sesuatu yang harga diri, bisa kita bilang. Harga diri ada di sana, gitu. Nah, kalau teman-teman bilang AFF itu Piala Ciki, sementara Timnas Indonesia ketika bertemu Malaysia, Filipina, Thailand, Vietnam, itu adalah derby, gitu. Dan ada harga diri di sana. Lalu di mana kita bisa ketemu tim-tim tetangga kita, negara-negara tetangga? Ya di AFF itu satu-satunya. Atau tidak di SEA Games nanti. Tapi SEA Games kan sudah masuk dalam usia umur. Ya, yang senior itu adalah AFF. Jadi, tidak masuk akal bagi saya jika teman-teman berkata bahwa AFF itu Piala Ciki. Menurut pandangan saya bukan. Itu adalah derby. Gitu. Derby buat Timnas Indonesia. Dan itu ada di sana ada pride-nya tersendiri. Beda ya, beda. Jadi istilahnya kita harus menjadi penguasa ASEAN dulu begitu, merebut ASEAN dulu. Gitu. Maksud saya. Jadi ada derby. Kalau dibilang Piala Ciki ya saya kurang masuk akal. Sementara selama digelarnya Piala AFF, kita belum pernah menikmati juara sama sekali. Sekalipun tidak pernah menikmati juara di AFF. Nah, sementara di kualifikasi di Piala Dunia kita baru masuk round 3, baru pertama kali ini. Terus kita sudah merendahkan seperti Piala AFF. Jangan-jangan nanti ketika kita masuk atau lolos ke Piala Dunia, kita merendahkan SEA Games atau
merendahkan Piala Asia mungkin. Itu bukan levelnya kita, itu bukan levelnya kita. Ya tidak bisa begitu cara berpikirnya. Bahwa mungkin pemikirannya teman-teman benar, tapi kita pun ada rival di sana kan. Bagaimana kita bisa lolos ke Piala Dunia sementara rival kita atau derby atau musuh bebuyutan kita di lapangan di sepak bola seperti Malaysia, kita tidak bisa memenangkan itu. Kan pride-nya juga ada di sana, begitu. Contoh nih, di klub ada Real Barca. Contoh ya, ini contoh saja. Real Barca itu, Real walaupun kalah di Liga Champions atau di piala-piala lain, tapi dalam El Clasico, dalam momen El Clasico itu ada pride tersendiri dan dia harus memenangkan. Walaupun di piala apapun gitu, di piala serendah apapun, dia ketika ketemu dengan Barca tetap ada harga diri, ada pride-nya di situ, gitu. Ya, contoh lagi berikutnya, ada contoh derby London lah, Arsenal Chelsea atau derby Manchester yang paling terkenal, yang cukup terkenal, derby Manchester City MU. Misalnya dia bermain di Carabao Cup, di FA Cup, ketika Manchester City bertemu MU, ya tetap ada pride di sana, tetap ada pride. Bukan masalah Carabao Cup piala piring terbang atau apalah itu istilahnya, bukan masalah FA Cup piala ciki atau apa gitu, tapi permasalahannya ada pride di sana. Dan sebagai fans harus kita tahu itu, kita harus mengerti itu. Siapa rival kita di ASEAN? Ya Malaysia, ya Thailand, Vietnam. Itu. Jadi ketika kita baru pertama kali lolos ke kualifikasi Piala Dunia di round 3 ini, ya tidak wajar jika kita sudah langsung merendahkan Piala AFF. Menurut saya tidak wajar, karena we cannot do anything, ya, we cannot do anything di AFF ini. Tidak bisa berbuat apa-apa, begitu. Dan walaupun kita bisa berbuat banyak di AFF, walaupun nanti mungkin kita bisa mendapatkan piala di AFF, tidak bisa kita merendahkan, karena di sana ada pride tersendiri, ada rival kita, gitu, yang perlu kita menangkan di sana. Oke, itu saja dari saya. Semoga kita bertindak bijak sebagai fans timnas Indonesia, tidak lagi menyerang kiri kanan, dan kita harus memahami bahwa dalam sepak bola itu ada menang, ada kalah, ada yang perlu diapresiasi, ada yang perlu juga dikritik, ada yang perlu disupport, ada begitu. Dan kita harus mengerti ketika dalam lapangan, selesai dalam lapangan, di luar lapangan beda lagi. Begitu ya teman-teman. Jadi kita tidak menyerang orang-orang yang tidak mengetahui masalahnya, cukup saja kita menyerang orang yang punya masalah, tapi menyerangnya yang menggunakan logika, tidak menyerang yang maki-maki bagaimana, yang terlalu ekstrim gitu. Masa kita sesama warga negara pun saling menyerang? Coach Justin itu warga negara Indonesia. Masa kita sesama warga negara saling menyerang gitu. Nah, ini yang ada yang salah kalau menurut saya, ya. Begitupun dengan Towel, walaupun dia mengkritik, ya kita sesama warga negara kritik balik saja gitu. Tapi itu kritik, bebas kritik, tapi jangan menyerang personal gitu. Tidak menyerang personal. Begitupun Coach Justin mengkritik STY, tapi dia tidak menyerang personal STY. Oke, itu saja dari saya. Akhir kata, salam sepak bola. Semoga kita sebagai fans lebih cerdas lagi dan lebih bijak. Siap.